Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kawan baik Nur Iswan Channel semuanya. Pasca dideklarasikannya bakal calon presiden Anies Baswedan oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober yang lalu, publik tentu saja menanti. Elit Partai Nasdem juga harap-harap cemas karena di ruang publik itu ada framing bahwa keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden adalah keputusan yang salah. Jadi ada framing seperti itu, tapi ada juga yang mendukung bahwa itu adalah pilihan yang benar, bukan pilihan yang sembrono. Nah, pada saat survei-survei mulai mengaris deras karena anggapan, dugaan, atau bahkan sampai pada tingkat prediksi bahwa keyakinan bahwa Nasdem suaranya akan anjlok karena mendukung Anies Rashid Baswedan. Wacana itu harus dikonfirmasi dengan dua hal. Pertama, tentu saja instrumennya adalah survei. Gitu, survei tentang popularitas dan elektabilitas Partai Nasdem. Yang kedua, secara kasat mata di ruang publik itu akan juga nampak bagaimana animo masyarakat ketika ditanya atau melihat profil Partai Nasdem. Biasanya ya acara-acara partai yang akan menjadi tolak ukurnya. Nah, yang menarik, dalam dua kesempatan Mas Anies ke Medan menghadiri acara HUT Nasdem. Jadi HUT Nasdem ini tanggal 11 November. Jadi tanggal lahirnya Partai Nasdem itu adalah 11 November 2011. Itulah ketika Partai Nasdem dibentuk sebagai sebuah partai politik. Maka sejak Mas Anies dari tanggal 3 Oktober dideklarasikan sampai saat ini bertepatan dengan bulan November adalah begitu banyak rangkaian acara Partai Nasdem yang tentu saja mengundang bakal capresnya, yaitu Mas Anies. Nah, Mas Anies sudah hadir kalau tidak salah di dua tempat nih, di Medan dan kemudian kemarin di Jawa Barat, ya, di Tasikmalaya, Ciamis, karena yang mengundang adalah DPD Partai Nasdem dari provinsi tersebut. Jadi kalau Sumatera Utara ya DPD Partai Nasdem Sumatera Utara. Kalau di di Jawa Barat ya DPW atau DPD Partai Nasdemnya. Nah, animo masyarakat yang ingin bertemu dengan Mas Anies ini luar biasa. Jadi sejak dari bandara, baik di bandara Sumatera Utara, Medan, dan bandara di Tasikmalaya, itu animonya terhadap Mas Anies ini memang nampak luar biasa besar. Karena sejak kedatangan di bandara sampai ke tempat acara itu ribuan orang menjemput dan menghadiri acara-acara tersebut. Nah, tentu saja akhirnya efek elektoral, ya, efek elektoral kepada Partai Nasdem ini sepertinya prediksi saya akan sangat meningkat, dan itu terkonfirmasi oleh apa? Oleh survei yang terakhir kemarin dirilis oleh Foxpol Center, yaitu bahwa Nasdem itu mulai mengalami geliat, ya kan? Jadi Nasdem ini mulai menggeliat dari tadinya, kalau kita merujuk pada survei sebelumnya Litbang Kompas itu hanya 4,2%, maka di surveinya Mas Pangi Foxpol Center itu Nasdem setelah deklarasi itu melonjak, menggeliat dari tadinya 4 menjadi 7%. Nah, kita akan juga menunggu survei-survei tentang Partai Nasdem ini dari lembaga-lembaga yang lain, tapi faktanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat
Partai Nasdem sejak didirikan dan baru 2 kali mengikuti pemilu, itu perolehan suaranya itu di 2014 sebagai newcomer, ya, karena lahir 2011 kemudian langsung bertarung di 2014, Nasdem itu langsung lolos parliamentary threshold atau ambang batas parliamentary threshold di tingkat pusat, yaitu langsung mendapatkan suara 8,4 juta dengan ekuivalen kursi DPR-nya itu 35 kursi, itu di 2014. Di 2019 mengalami lonjakan yang luar biasa, ya kan, menjadi dari 8,4 juta menjadi 12,6 juta. Jadi kurang lebih itu ya hampir berapa itu? Hampir dari 8 ke 12 ya hampir 4 juta suara, ya kan. Itu ekuivalen kursinya menjadi 59 kursi gitu. Nah, di ruang publik ada dugaan bahwa Nasdem salah mengambil putusan mendukung Anies. Publik terbelah, ada yang bilang salah, ada yang bilang benar. Tetapi faktanya membuat elit Partai Nasdem juga ingin membuktikan bahwa pilihan terhadap Anies itu adalah pilihan yang benar. Mungkin internalnya juga ada yang skeptis, ada yang kemudian pesimis, ada yang juga malas-malasan bekerja, tapi sebaiknya semua elit Partai Nasdem itu bekerja sama habis-habisan untuk mendapatkan manfaat dari Anies Effect, ya kan, sehingga geliatnya Partai Nasdem itu semakin baik. Nah, relasi antara Anies dengan Nasdem ini memang mengalir begitu saja, kawan baik semua. Mas Anies itu adalah deklaratornya, ya, salah satu deklaratornya pendiri partai, bukan partai, waktu itu belum menjadi partai, jadi waktu itu Bang Surya Paloh membuat ormas, dan ormas itu mengundang atau mengajak begitu banyak tokoh, diantaranya itu Mas Anies, Sri Sultan Hamengkubuwono, Hovifah, Effendi Khoiri, ya kan, kemudian Sultan, bahkan Haritanu Sudibyo juga bergabung Pak di ormas bentukan Bang Surya Paloh. Tetap itu kalau tidak salah di 2009. Tetapi 2011 mengalami metamorfosa menjadi satu kekuatan partai politik. Nah, Mas Anies waktu pendirian ormas itu salah satu deklarator, pendiri sekaligus pembaca, ya, manifesto politik Ormas Nasdem yang judulnya itu adalah Restorasi Indonesia. Nah, Partai Nasdem itu mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia. Yang membacakan manifestonya itu adalah Mas Anies. Mungkin Nasdemnya sendiri, Bang Surya sendiri maupun Mas Anies itu yang nggak punya bayangan bahwa, ya kan, di kemudian hari keduanya akan semakin akrab, bahkan mengambil keputusan besar untuk restorasi Indonesia itu dengan mengusung Mas Anies sebagai bakal calon presiden, karena Bang Suryanya adalah ketua umum Partai Nasdem. Jadi keduanya pasti mengalir begitu saja. Tetapi tonggak relasi hubungan keduanya itu diurut ke 2009 ketika Mas Anies membacakan manifesto itu. Jadi ikatan emosionalnya itu sudah terbangun jauh sebelumnya, sehingga memudahkan. Jadi kalau kita punya ikatan emosional, persahabatan, pertemanan, tidak pernah saling menyakiti dengan teman-teman, dan hubungan emosionalnya dalam, ketika ada satu kepentingan yang harus berjalan bersama, ruang komunikasi dan keputusannya itu lebih mudah karena frekuensinya itu udah sama gitu. Nah, geliat masyarakat menyambut acara-acara HUT Nasdem terakhir kemarin di Tasikmalaya itu dari mulai bandara sudah penuh sesak, dan kita saksikan jalan sehat yang diinisiasi oleh Pak Saan Mustafa, Kang Saan Mustafa, dan banyak teman-teman di elit
wilayah Partai Nasdem, itu animo jalan sehatnya itu luar biasa. Ribuan orang di alun-alun Ciamis ikut gitu. Padahal apa? Padahal teman-teman Jawa Barat itu Nasdem memang dulu 2019 itu lemah. Kursi DPR yang diperoleh oleh Nasdem dari Provinsi Jawa Barat, dari 91 kursi DPR yang tersedia di semua dapil Jawa Barat, Nasdem itu cuma punya 5 kursi. Salah satunya itu adalah Kang Saan Mustafa dari dapil 7 kalau tidak salah, Karawang, Purwakarta, dan bukan Subang itu, Karawang, Bekasi, dan Purwakarta. Itu satu dapil dengan Kang Deddy Mulyadi. Jadi memang kursi DPR dari wilayah ini tuh minim gitu. Dan masyarakat Jawa Barat itu lebih condong memilih kemana? Memilih ke partai yang lain. Jawa Barat itu kemarin 2019 ini ada relasi hubungan yang kuat dengan dukungan terhadap Prabowo, Sandi Uno. Jadi yang menang itu di Jawa Barat kursinya yang paling banyak itu ya PKS sama Gerindra. Nah nanti kita akan bahas kursi-kursi di tingkat Jawa Barat atau geliat Nasdem Jawa Barat. Tapi di tingkat pusat, di tingkat nasional, fakta sudah membantahkan, hasil survei sudah membantahkan bahwa putusan Nasdem mendukung Mas Anies itu ternyata tidak sembrono. Terbukti surveinya naik, Voxpol Center, tapi kita tunggu untuk mengkonfirmasi data itu. Lembaga-lembaga yang lain akan kita lihat juga naik apakah enggak. Patokannya kita pakai Litbang Kompas saja, ya kan, sebelum deklarasi atau setengah jalan deklarasi itu menurut Litbang Kompas Nasdem cuma 4,25%. Nah, Voxpol membantah data itu ternyata sudah naik ke 7%. Kita tunggu lembaga yang lain. Apakah betul. Kemudian parameter yang kedua itu tadi, animo masyarakat yang hadir pada acara-acara Nasdem di mana Mas Anies diundang, ternyata animonya luar biasa. Setidaknya popularitas Nasdem itu meningkat pesat. Memang masih rendah menurut Voxpol itu popularitasnya Nasdem itu 78,9%, tetapi dari suka itu yang pernah dengar Partai Nasdem itu, saya ulang lagi, 78,9%. Tetapi setelah dengar apakah dia memilih, nah yang memilih itu cuma 52,2%. Dibandingkan dengan Demokrat itu popularitasnya 79,4%, yang milihnya itu 59,1%. Kalau PKS popularitasnya itu 79,5%, yang milih 57,0%. P3 pernah dengar 74%, 74,8%, yang milih 52,1%. Jadi itulah fakta-fakta yang terjadi, yang jadi sudah mulai agak kelihatan ini momentum Nasdemnya menggeliat itu mulai agak kelihatan berdasarkan hasil survei dan temuan-temuan secara kasat mata di acara-acara Partai Nasdem ini. Nah, karena waktunya masih panjang, dinamikanya masih berlanjut, tapi kalau Partai Nasdem mampu merawat momentum ini, saya kira bukan tidak mungkin Nasdem bisa menjadi 3 besar atau bahkan mungkin 2 besar di 2024. Demikian kawan baik, terima kasih.